Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'azim. Insan cerdas beradab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak sekali nikmat, memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat merasakan kenikmatan yang tiada tara, yaitu beribadah pada bulan Ramadan. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga kepada ahli keluarganya, kepada sahabatnya, pada tabi'in, pada tabi'at tabi'in, serta kita sekalian sebagai umatnya. Semoga di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatul udma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insan cerdas beradab yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, kita sekarang hidup pada era digital yang dimana teknologi berkembang sangat pesat. Kita sebagai umat muslim harus bijak dalam menggunakan teknologi yang berkembang sangat pesat ini agar membawa kemanfaatan kepada kita semua dan akan diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77. Yang dimana di situ disebutkan waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan berbuat baiklah agar kamu beruntung. Quran surat Al-Hajj ayat 77. Insan cerdas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat muslim ini, kita harus dapat bijak dalam menggunakan, memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Yang dimana apabila kita gunakan teknologi ini untuk kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan kepada kehidupan kita. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita menggunakan teknologi ini untuk keburukan, maka yang datang adalah kemudaratan kepada kehidupan kita. Lalu, ada 3 upaya untuk kita memanfaatkan teknologi ini untuk kebaikan yang bisa kita lakukan, yaitu pertama, yaitu kita gunakan aplikasi-aplikasi Islami untuk mempelajari agama. Pada zaman sekarang, menuntut ilmu agama lebih mudah dengan adanya aplikasi-aplikasi Islami seperti Al-Quran digital, tafsir, hadis, dan kajian-kajian Islam. Yang dimana di situ sudah dipermudah untuk kita bagaimana kita untuk mempelajari agama, kita untuk memperdalam agama. Dengan teknologi ini, maka kita harus bisa bijak dalam menggunakan teknologi agar kita bisa mempelajari agama, memperdalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Insan cerdas beradab yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan sampai teknologi yang sudah berkembang sangat pesat ini malah menjauhkan kita daripada agama. Akan tetapi, harusnya teknologi yang sudah berkembang sangat pesat ini kita jadikan alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya yang kedua
dalam memanfaatkan teknologi untuk kebaikan adalah berbagi informasi positif di media sosial. Yaitu, media sosial kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, jangkauan media sosial lebih luas, bahkan sampai seluruh dunia. Maka dari itu, kita gunakan media sosial ini di dalam era digital saat ini untuk menebarkan kebaikan-kebaikan kepada umat muslim di seluruh dunia. Namun, seringkali kita melihat berbagai konten negatif seperti hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah. Sebagai seorang muslim, kita harus menggunakan media sosial ini untuk kebaikan, yaitu seperti yang tadi dibilang, yaitu kita sebarkan kebaikan ke seluruh dunia, kita sebarkan dakwah kita berbagi hal-hal positif kepada umat-umat Islam di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu linnasi husna, yang artinya adalah ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa menunjukkan kebaikan kepada seorang, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Insan cerdas beradab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita gunakan media sosial ini sebagai sarana untuk menyebarkan dakwah, untuk menyebarkan kebaikan, untuk berbagi nasihat Islami, bahkan informasi-informasi positif kepada orang-orang yang ada di seluruh dunia. Yang upaya yang ketiga yang bisa kita lakukan dalam memanfaatkan teknologi untuk kebaikan adalah kita berdonasi online untuk kegiatan-kegiatan sosial. Teknologi juga telah mempermudah kita dalam bersedekah dan membantu sesama melalui berbagai platform donasi online. Dengan hanya beberapa klik, kita bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa qridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah wa khairan wa 'azama ajra. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa yang sedang kamu usahakan untuk dirimu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang terbaik dan yang paling besar pahalanya. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Dari itu, insan cerdas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan 3 upaya yang bisa kita lakukan dalam memanfaatkan teknologi untuk kebaikan pada era digital saat ini, seperti yang sudah disebutkan, kita tebarkan hal-hal positif kepada seluruh dunia dengan media sosial. Kita gunakan aplikasi-aplikasi Islami untuk mempelajari agama, bahkan memperdalam agama. Yang ketiga yaitu kita berdonasi online untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kita berdonasi online untuk kepada orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang memanfaatkan teknologi sebagai jalan menuju kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian kultum dari saya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Nas'alullah ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kebaikan Ramadan Bunyan Peduli. Bunyan Peduli memiliki 4 pilihan program kebaikan selama bulan Ramadan. Di antaranya, Pasar Bahagia Yatim Duafa, Gerakan 151 Beasiswa Penghafal Al-Quran, Peduli Palestina, dan Bingkisan Guru Ngaji dan Dai Pedalaman. Sudah siap jadi agen kebaikan? Yuk ikuti program kebaikan Ramadan bersama Bunyan Peduli.